Selamat pagi saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Senang sekali bisa menjumpai lagi Anda semuanya melalui Mesbah Doa di pagi hari ini. Mari kita mau datang kepada Tuhan, kita persiapkan hati kita, bersyukur kepadanya, sebab kasih setia Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Bahkan rahmat-Nya selalu baru setiap pagi. Biar pagi hari ini kita mengalami rahmat Tuhan yang baru di tengah kehidupan kita, yang menguatkan, yang menyegarkan, yang menuntun kita pada seluruh anugerahnya yang semakin besar. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, betapa kami bersyukur menyembah-Mu, memuliakan nama-Mu. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik Tuhan. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Katakan engkau, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah
tempat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, buat hari yang kau beri tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu di sepanjang hidupku. Sungguh besar setiamu, betapa baiknya Engkau Tuhan. Kami bersyukur memuji-Mu, kami bersyukur menyembah-Mu dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Ku bersyukur dan tinggikan nama-Mu, sebab Engkau sungguh baik. Haleluya, Engkau sungguh baik. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan atas kasih-Mu, atas kemurahan-Mu. Ku bersyukur kepada-Mu, sebab Engkau sungguh baik. Kasih setia-Mu selama-lamanya. Betapa hati kami bersyukur. Kami naikkan pujian bagi-Mu Tuhan, kami naikkan pujian bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Ku bersyukur memuji-Mu, ku bersyukur menyembah-Mu. Oh, dapatkan lalamu, ya lala patakan lama yase. Kiara lama satakan lama.
Kiara lama 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 su. Oh, kiara lama 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 lama. Sikina rapatakana lama 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 si. Kiara lama 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 ya nanamu. Kiara patakana lama 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 se. Kora patakana lama 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 ya nanamu. Terima kasih Tuhan, ku bersyukur menyembah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya, selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ada sebuah kisah yang sangat menarik. Satu kali di sebuah kerajaan, ketika sang raja sudah lanjut usia, dan ketika dia sadar bahwa usianya mungkin sudah tidak lama lagi, maka kemudian sang raja mengadakan sebuah sayembara kepada seluruh rakyatnya. Karena sampai di usianya yang senja atau usia yang tua, dia belum juga memiliki keturunan untuk menggantikannya menjadi seorang raja. Nah, dia tentu berharap agar yang menggantikannya adalah seorang pemuda yang akan menjadi raja yang bijaksana, yang tentunya ketika rajanya bijaksana akan membawa dampak yang baik bagi kerajaannya. Kerajaannya akan tetap kokoh, rakyatnya sejahtera, bahkan kerajaannya bisa berkembang. Maka pada waktu itu sang raja mengirimkan utusan ke seluruh daerah kekuasaannya, menyampaikan sayembara itu, bahwa kepada semua pemuda yang ada akan diberikan kepada mereka kesempatan untuk bisa kemudian mencalonkan diri menjadi seorang raja. Lalu kemudian melalui sayembara itu, sang raja mengumumkan bahwa setiap orang akan mendapatkan sebuah benih atau satu benih dari kerajaan. Nah, barang siapa benihnya yang kemudian bisa bertumbuh apalagi berbuah, dialah yang kemudian akan menjadi raja. Maka pada waktu itu
Tersiarlah kabar ini dan diberitakan sampai seluruh penjuru daerah yang ada di kerajaan itu. Maka semua pemuda yang ada di kerajaan itu berbondong-bondong datang tanpa terkecuali. Dan ketika mereka datang ke kota di tempat kerajaan itu, mereka diberikan masing-masing satu benih untuk mereka tanam. Dan mereka juga diberikan waktu kurang lebih 5 bulan lamanya, sampai kemudian setelah itu baru mereka bisa membawa hasil mereka. Nah, siapa yang kemudian benihnya itu bisa bertumbuh dan menghasilkan buah, dia yang akan menjadi raja. Maka setelah mereka semua mendapatkan benih, mereka pulang ke rumah mereka dan lalu mulai menanam. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, dan bulan yang ditetapkan pada bulan yang kelima. Maka masing-masing mereka mengatakan kepada temannya ataupun kepada tetangganya, benih saya sudah mulai tumbuh, benih saya sudah tinggi, benih saya kemudian sudah menjadi sebuah tanaman dan sekarang sudah menghasilkan buah dan buahnya cukup banyak. Tetapi ada seorang pemuda yang terheran-heran bahkan bingung dan menjadi minder dan tidak percaya diri. Karena dari antara semua orang yang ditemuinya, hanya benihnya yang tidak tumbuh sama sekali. Ketika dia bertanya kepada temannya mengatakan bahwa, oh, punya saya sudah tumbuh, bahkan sudah mulai berbuah. Temannya yang lain mengatakan sudah tumbuh tapi belum ada buahnya dan lain sebagainya. Maka pada waktu yang ditetapkan, dia menjadi satu-satunya orang yang rendah diri. Yang lainnya sangat bersemangat dan sangat percaya diri untuk memperlihatkan hasil tanaman yang ditanam dari benih yang diberikan oleh kerajaan. Maka sang raja berkata, inilah waktu yang sudah ditetapkan. Sekarang punya siapa yang sudah bertumbuh? Semua mereka mengatakan, punya kami sudah bertumbuh. Lalu kemudian sang raja bertanya, punya siapa yang sudah menghasilkan buah? Lalu sebagian kecil lagi mengatakan, bahkan kami sudah punya buah. Ada yang mengatakan, kami buahnya sangat banyak. Lalu raja bertanya kepada pertanyaan yang terakhir, siapa dari antara kalian yang tidak bertumbuh? Dan ketika ditanyakan pertanyaan ini, terjadi suasana kemudian menjadi sepi. Lalu sang raja bertanya lagi, siapa dari antara kalian yang menerima benih itu dan benih itu ditanam kemudian tidak tumbuh sama sekali? Maka semua terdiam. Dengan berat hati, dengan malu, dengan rasa kurang percaya diri, sang pemuda itu mungkin berdiri di bagian paling belakang. Dia mengangkat setengah tiang tangannya. Artinya karena tidak pede, mungkin hanya setengah tiang begini. Lalu ditanya lagi, oh ternyata ada orang yang benihnya tidak tumbuh sama sekali. Maka dia ditertawakan oleh orang banyak. Teman-temannya pun menertawakan dia karena hanya punya dialah yang tidak tumbuh. Maka sang raja mengatakan, dia yang akan menjadi raja. Semua kaget, loh katanya yang benihnya tumbuh dan berbuah yang akan menjadi raja. Raja mengatakan, iya, memang benar demikian. Namun masalahnya benih yang kami bagikan adalah benih yang sudah direbus. Artinya tidak mungkin bisa bertumbuh, apalagi berbuah. Nah, kalian semua sudah berbohong. Kalian semua sudah tidak jujur. Kalau awalnya saja sudah tidak jujur, bagaimana kalian menjadi seorang pemimpin atau orang raja? Pasti kalian akan membawa dampak yang tidak baik. Hanya untuk kepentingan diri sendiri atau untuk memuaskan diri sendiri. Maka pemuda tersebut yang jujur terpilih menjadi seorang raja, menggantikan raja yang bijaksana ini. Dan tentulah ini harapannya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini merupakan sebuah gambaran bagaimana dari zaman ke zaman betapa susah dan langkanya mencari orang yang jujur dan dapat dipercaya, bahkan bertanggung jawab dalam kehidupannya. Bahkan sampai hari ini pun rasanya mencari orang jujur adalah sesuatu hal yang sangat langka. Firman Tuhan memberitahukan kepada kita dalam Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-11. Firman Tuhan mengatakan, berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Dalam terjemahan lain juga dikatakan, dengan berkat atau pengaruh orang yang benar dan perkenanan Tuhan, kota akan berkembang atau ditinggikan. Sebaliknya, kota itu akan ditumbangkan atau diruntuhkan oleh perkataan dari mulut orang fasik. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, maka pada bagian yang pertama dari firman Tuhan ini,
kita belajar betapa pentingnya dalam kehidupan kita untuk membangun satu kehidupan yang jujur di hadapan Tuhan dan kemudian juga bertanggung jawab dan dapat dipercayai. Persoalannya adalah bahwa berbicara tentang kepercayaan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk membangunnya, seumur hidup untuk menjaganya, dan hanya dibutuhkan waktu sekejap saja untuk meruntuhkannya. Saudara perhatikan, kalau orang membangun sebuah bangunan gedung pencakar langit, bangunan yang sangat besar, yang tinggi lagi, mungkin bangunan 100 lantai dan lain sebagainya, bangunan yang sangat tinggi, membangunnya butuh waktu yang cukup lama, biayanya sangat besar. Tetapi untuk meruntuhkan gedung yang tinggi tidak dibutuhkan waktu yang lama, tinggal pasang dinamit di hampir seluruh bagian lantai dasar di bangunan tersebut, maka dalam sekejap, nggak perlu hitungan lama, bangunan itu langsung runtuh seketika itu juga. Sudah bisa bayangkan, inilah gambaran dari sebuah kepercayaan atau sebuah kejujuran. Membangunnya cukup lama, bahkan dengan berkorban dan lain sebagainya. Tetapi untuk meruntuhkan hal itu nggak perlu lama, hanya sekejap saja. Nah, demikian juga firman Tuhan mengatakan hal ini, bahwa ternyata ketika ada orang yang hidup benar, jujur, dan dapat dipercaya, ternyata memberikan dampak dan pengaruh yang begitu luar biasa bagi kehidupannya, bagi keluarga, bagi masyarakat, bahkan bagi kota dan negaranya. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua panggilan hidup kita sebagai orang percaya untuk mengusahakan kesejahteraan kota atau bahkan tempat di mana kita telah dibuang atau ditempatkan oleh Tuhan, karena kesejahteraannya adalah kesejahteraan kita juga. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, saat ini di mana kita ditempatkan oleh Tuhan? Mungkin kita ditempatkan di satu daerah tertentu, sebuah pelayanan tertentu, atau di tempat kerja tertentu dan lain sebagainya. Mungkin secara dunia kita mengatakan itu karena faktor kebetulan, tetapi di dalam Tuhan tidaklah demikian. Kita percaya bahwa di dalam Tuhan segala sesuatu terjadi bukan karena faktor kebetulan, tapi bagian dari rencana Tuhan. Kalau kita ditempatkan di tempat tertentu, Tuhan punya maksud, punya tujuan. Salah satunya adalah untuk kita mengusahakan kesejahteraan. Kalau kita ditaruh di satu tempat kita bekerja, maka di lingkungan pekerjaan kita itulah juga kita harus mengusahakan kesejahteraannya. Karena kesejahteraannya adalah kesejahteraan kita juga. Oleh karenanya dengan cara bagaimana? Ya bekerjalah dengan jujur, tanggung jawab, dan tentu saja dapat dipercayai. Maka dengan jalan demikianlah membawa dampak dan pengaruh yang baik lewat apa yang kita kerjakan dalam hidup ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, betapa pentingnya dalam kehidupan kita. Hari ini kita belajar bahwa yang pertama kita punya satu kehidupan yang jujur. Firman Tuhan mengatakan berkat orang jujur memperkembangkan kota. Kalau pemimpin di sebuah daerah atau sebuah kota orangnya jujur, maka kota itu akan berkembang dengan pesat, dengan baik. Kenapa? Karena itu akan meminimalisir yang namanya tindakan korupsi, kolusi, nepotisme, dan lain sebagainya. Kalau pemimpinnya jujur. Namun kalau pemimpinnya tidak jujur, maka yang terjadi, kota itu tidak akan berkembang dengan baik. Karena pemimpinnya hanya tentu saja mementingkan dirinya sendiri atau kelompok dan golongannya. Nah, oleh karena itu betapa pentingnya dalam kehidupan kita, panggilan kita sebagai orang percaya, dimanapun kita berada dan ditempatkan untuk menjadi orang yang jujur di hadapan Tuhan. Nah, ini sebuah hal yang penting, sekalipun memang di zaman sekarang ini sangat jarang dan sulit ditemui, tapi kitalah anak-anak Tuhan. Nah, ketika kita melakukan hal ini, hidup kita menampakkan terang yang sesungguhnya. Di lingkungan di dunia ini, lingkungan pekerjaan kita, di masyarakat, yang mungkin sudah jarang sekali ditemui orang yang jujur. Tapi ketika kita mau hidup jujur, benar dan berkenan di hadapan Tuhan, disitulah diibaratkan situasi yang gelap di dunia ini karena tidak ada, jarang sekali orang yang jujur. Begitu ada orang yang jujur, itu bersinar. Bahkan kalau bisa diibaratkan di media sosial langsung viral. Mengapa demikian? Karena ini sesuatu yang langka, sesuatu yang jarang. Sehingga ketika itu ada, itu bahkan sangat memberkati. Nah, oleh karena itu betapa pentingnya hal ini di tengah kehidupan kita sekalian. Ketika ada orang yang jujur, orang yang benar, itu akan mengembangkan kota.
Saudara ingat bagaimana dengan Yusuf sebagai seorang pemimpin, tetapi juga dengan Salomo pada awal ketika dia menjadi seorang raja. Dia melakukan segala sesuatu dengan benar di hadapan Tuhan, dengan jujur, maka disitulah kerajaannya menjadi berkembang dengan luar biasa. Kenapa? Ada hikmat Tuhan yang menyertainya, sehingga dia melakukan segala sesuatunya dengan jujur, dengan benar di hadapan Tuhan. Maka kerajaan Israel pada waktu itu menjadi berkembang, mengalami zaman keemasan. Bahkan perak pada zaman Salomo itu seperti nggak ada harganya karena terlalu banyak. Bahkan pada zaman Salomo itulah terjadi masa damai, nggak ada peperangan sama sekali. Bahkan kerajaan lain pun datang untuk belajar, bahkan memberikan upeti kepada kerajaan Israel. Satu keadaan yang sangat berkembang begitu dahsyat dan luar biasa. Mengapa demikian? Karena rajanya, pemimpinnya orang yang jujur. Nah, berkat dari kejujuran itulah mengembangkan kota, mengembangkan kerajaan, mengembangkan negara. Nah, ini hal yang luar biasa. Nah, salah satu hal yang bisa membuat usaha bagi kita yang punya usaha. Kalau kita ingin usaha kita maju dan berkembang, salah satu faktor penentunya juga adalah kalau kita membangun sebuah usaha dengan dasar kejujuran di dalamnya. Kalau kita membangun relasi, hubungan dalam bisnis, dalam usaha kita, dan di dalamnya ada yang namanya kejujuran, usaha itu akan makin berkembang, relasi itu akan makin berkembang, makin banyak. Tanpa kita cari, relasi itu akan datang sendiri. Mengapa? Karena kita menjadi orang yang sangat memiliki integritas, menjaga nama baik, hal yang baik dan demikian. Maka ketika orang melihat hal ini, usaha kita akan makin berkembang. Tapi coba perhatikan, kalau kita membangun sebuah usaha atau hubungan relasi bisnis dengan dasar ketidakjujuran, mungkin awalnya kita bisa menipu banyak orang, banyak perusahaan atau usaha-usaha yang lain. Tetapi dengan berjalannya waktu, ketika kita terlihat tidak dapat dipercayai, maka kemudian kita akan menjadi orang yang mengalami kesepian dalam kehidupan kita. Nggak ada orang yang percaya, ya nggak dapat berkat apa-apa, mengalami kesusahan dalam kehidupan kita. Nah, oleh karenanya bagian yang pertama, ketika kita hidup jujur di hadapan Tuhan, itu mendatangkan berkat. Sekali lagi, ini bagian yang kedua, jujur itu mujur. Sekalipun banyak orang mengatakan nggak usah jujur lah, nanti hancur, bahkan lebur. Tapi pagi hari ini kita diingatkan kembali bahwa jujur itu ternyata mendatangkan kemujuran. Nah, ini bagian yang kedua. Kalau beberapa waktu yang lalu saya sudah sampaikan bahwa jujur itu mujur. Nah, ini bagian yang keduanya, jujur itu mujur. Karena seorang yang jujur itu ada berkat di dalamnya. Firman Tuhan mengatakan berkat orang jujur, bahkan dampaknya, berkatnya luar biasa. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, keluarganya, tapi juga untuk kotanya atau daerahnya atau negaranya. Kalau ada orang yang hidup jujur, ternyata berkatnya dahsyat luar biasa. Oleh karena itu, tetaplah hidup dalam sebuah kejujuran. Maka hal ini mendatangkan berkat di tengah kehidupan kita. Nggak perlu kita cari-cari, kita kejar itu berkat. Kalau kita hidup benar, hidup jujur, berkat itu datang sendiri dalam hidup kita. Coba saudara bayangkan kalau kita hidup bekerja dengan jujur penuh tanggung jawab, promosi akan datang sendiri, nggak perlu menjilat, nggak perlu kemudian kita cari muka dan lain sebagainya. Tapi promosi yang akan mendatangi kita. Hanya persoalannya kita seringkali tergoda untuk mencari jalan pintas supaya cepat mengalami promosi, cepat dapat hasil yang besar dan lain sebagainya, sehingga kemudian kita bisa saja melakukan hal-hal yang tidak berkenan, menghalalkan segala macam cara, mengambil jalan pintas, kemudian mungkin dengan menjilat, dengan cari muka dan lain sebagainya. Tapi semua itu tidak perlu kita kerjakan. Selama kita melakukan segala sesuatunya dengan jujur dan benar, Tuhan berkenan akan hidup kita. Anda pasti diberkati. Nggak mungkin nggak, pasti diberkati. Kalau kita melakukan hal yang jujur dan benar, akan berkenan kepada Tuhan. Saudara perhatikan kehidupan Yusuf ketika dia dibuang dan dijadikan seorang budak. Memang dia adalah budak, tapi mentalitasnya kerajaan, jujur orangnya. Sehingga dia dipercayai, bahkan dapat dipercayai oleh Potifar untuk atas isi rumahnya. Semua yang dimiliki oleh Potifar dipercayakan kepada Yusuf. Mengapa bisa demikian? Karena dia orang yang jujur, kerjanya baik, penuh tanggung jawab. Nah, akhirnya dipercaya.
Demikian pula yang terjadi ketika dia dimasukkan ke dalam penjara. Di penjara pun kepala penjara kemudian mempercayakan hal itu kepada Yusuf dan Yusuf menjadi kesayangan. Bukan karena Yusuf suka cari muka atau mungkin dengan cara-cara yang lain yang tidak baik, tapi karena Yusuf bekerja dengan luar biasa baik, dengan jujur, maka dia diberikan tanggung jawab dan kepercayaan lagi dalam hidupnya. Mari belajarlah memang hidup jujur di hadapan Tuhan. Memang tidak mudah, tapi kita perlu belajar. Dan tentu saja diawali dengan hal kecil dalam kehidupan kita. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan ku bersyukur Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Haleluya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Tuhan itu baik untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan. Kasih setia-Mu Tuhan. Sungguh kami bersyukur, sungguh kami bersyukur memuji-Mu. Haleluya. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kalau kita melihat dalam kehidupan kerajaan Israel, Daud telah menghantarkan kerajaan itu menjadi besar, dan kemudian melalui Salomo kerajaan itu makin berkembang dan mengalami zaman keemasannya, sehingga terjadi kerajaan makin luar biasa dampaknya, bahkan membawa hasil yang begitu luar biasa. Kerajaan mengalami damai. Namun sayangnya ketika berpindah tangan dari Daud kepada Salomo, Salomo kepada Rehabeam anaknya, yang terjadi tidak perlu waktu lama. Kerajaan yang begitu kokoh, kerajaan yang begitu besar terpecah menjadi dua. Mengapa hal ini bisa terjadi?
lewat ucapan mulut dari Rehabeam. Saudara perhatikan, firman Tuhan mengatakan berkat orang jujur itu mengembangkan kota, sehingga daerah, negara bisa menjadi berkembang ketika ada orang jujur di dalamnya. Berkat orang jujur itu dampaknya sangat besar. Namun sebaliknya, melalui mulut orang fasik itu dapat berubah, meruntuhkannya dalam sekejap mata. Lewat mulut orang fasik juga dapat kemudian menghancurkan, meruntuhkan kota itu. Firman Tuhan mengatakan berkat orang jujur memperkembangkan kota, tapi mulut orang fasik yang meruntuhkannya atau kemudian merusakkannya, sehingga daerah bisa jadi berkembang menjadi besar, tapi dalam sekejap mata menjadi runtuh. Demikian pula kalau misalkan kita mengembangkan sebuah usaha lewat sebuah fondasi yang namanya kejujuran, tanggung jawab, dan kepercayaan, memegang nama baik, integritas, dan lain sebagainya, maka usaha itu akan berkembang dari kecil menjadi besar. Mengembangkannya mungkin butuh waktu yang lama, tapi untuk menghancurkannya tidak butuh waktu yang lama, yaitu dengan adanya ketidakjujuran dalam sebuah usaha. Nah, hari ini sudah dikasih Tuhan, kita diingatkan kembali sekali lagi berhati-hati dengan mulut, ucapan mulut kita. Ucapan mulut kita dapat membangun sesuatu dari kecil menjadi makin besar, atau sebaliknya bisa meruntuhkannya dengan waktu yang sangat cepat. Karena apa? Ucapan mulut kita. Nah, oleh sebab itu kita mesti berhati-hati. Firman Tuhan mengatakan, tetapi mulut orang fasik. Nah, kalau orangnya fasik, maka sesuatu yang dihasilkannya adalah sesuatu hal yang fasik ataupun jahat, nggak baik. Semua bergantung pada sumbernya. Kalau sumber air itu adalah sumber air yang pahit, maka yang dialirkannya adalah sesuatu yang pahit. Kalau sumbernya itu manis, itu akan menghasilkan air yang manis. Kalau sesuatu air itu tawar, akan menghasilkan air yang tawar. Kalau sumbernya asin, itu akan mengalirkan air yang asin. Kalau sumbernya orangnya itu adalah orang yang fasik, maka ucapannya juga yang dikeluarkan hal yang fasik dari dalam kehidupannya. Nah, mulut orang fasik itu dapat meruntuhkan, menghancurkan. Seperti yang kita lihat pada Rehabeam, anak dari Salomo. Ketika zaman Salomo, zaman keemasan, kerajaan berkembang. Memang kemudian Salomo melakukan sebuah dosa dan kesalahan karena mengikuti banyak wanita atau perempuan-perempuan yang menjadi istri dan kundik-kundiknya untuk kemudian menyembah berhala. Tetapi kemudian hal itu klimaksnya pada waktu anaknya Rehabeam. Rehabeam lebih mengikuti kehendaknya sendiri dan kata orang-orang yang sebaya seumur dengan dia. Sehingga ketika rakyat mengatakan kalau boleh jangan bebani kami dengan pajak atau segala sesuatu yang terlalu besar. Tapi karena Rehabeam seorang yang tidak takut akan Tuhan, apa yang dilakukan? Karena orangnya fasik, jahat, maka ucapan mulutnya juga yang nggak baik. Orang-orang yang tua yang ada pada zaman Salomo mengatakan kasih kemurahan kepada rakyat, kasih kelonggaran kepada rakyat, supaya mereka juga bisa menjadi sejahtera, nggak terbebani, kerajaan juga bisa berkembang. Tapi apa yang terjadi? Dia tanya pada teman-teman yang sebaya, yang mengatakan, jangan, kalau ayahmu membebankan segini, kamu kasih lebih besar lagi. Akibatnya apa yang terjadi? Dia mendengar ucapan mulut dari orang yang keliru dan dia lakukan hal itu, kerajaan pecah, runtuh. Kenapa demikian? Karena ucapan mulut. Dia ngomong, enggak, saya kasih lebih besar lagi. Runtuh kerajaan. Hati-hati. Sesuatu bisa kemudian runtuh atau terbangun, tergantung juga ucapan mulut kita. Mari kita pergunakan. Sepertinya sesuatu yang sepele, terdengar hal yang kecil, tetapi mulut kita ini loh punya pengaruh dampak yang begitu besar. Dari mana datangnya pertengkaran, perkelahian, bahkan peperangan? Mulut. Begitu seorang pemimpin mengatakan perang, pecah. Tapi ketika mengatakan damai, ayo kita berdamai, gencatan senjata berhenti. Nah, kemudian kita
mengadakan perdamaian. Bisa damai lewat ucapan mulut kita. Ucapan mulut bisa menciptakan pertengkaran, tapi juga bisa menciptakan damai. Tergantung bagaimana kita menggunakannya. Kalau orang fasik, orang yang nggak benar, ya mulutnya pasti nggak benar. Yang diucapkan hal yang bisa meruntuhkan, merobohkan, atau kemudian meruntuhkan kehidupan orang yang lain. Sesuatu yang dibangun lama diruntuhkan lewat ucapan mulut orang fasik. Oleh karena itu dalam kehidupan kita tetaplah hidup sebagai orang benar. Jangan menjadi orang yang fasik. Kalau kita sebagai orang benar, maka sesuatu yang kita hasilkan pun adalah hal yang benar. Ucapan mulut yang benar, sikap tindakan perilaku yang benar, sehingga itu mengembangkan kota menjadi berkat. Namun bila kita berubah menjadi orang fasik, orang yang tidak takut akan Tuhan, orang yang melakukan hal yang jahat di hadapan Tuhan, maka ucapan mulut kita yang dihasilkan pasti berbeda. Orang juga terkadang terlihat dari kualitas ucapan mulutnya. Kalau orang yang benar, ucapan mulutnya mungkin selalu tetap optimis karena punya keyakinan, punya iman kepada Tuhan, sekalipun di tengah-tengah keadaan yang pesimis. Sedangkan orang yang fasik pasti mulutnya selalu pesimis, ketus, ucapannya selalu nada-nadanya merendahkan, meruntuhkan dan lain sebagainya. Ketika ada orang ingin maju, diruntuhkan semangatnya, diruntuhkan juga kepercayaan dirinya dan lain sebagainya. Mari belajarlah menggunakan ucapan mulut kita untuk menjadi berkat. Sebagaimana Tuhan telah mendesain mulut bibir kita untuk apa? Mempermuliakan Tuhan. Mempermuliakan nama Tuhan dengan apa? Ya, bicara yang benar, bisa dipercaya, bisa dipegang dan lain sebagainya. Disitulah Tuhan dipermuliakan. Jangan sampai menghasilkan sesuatu hal yang nggak baik, yang bisa saja merusak ataupun meruntuhkan kehidupan orang lain. Nah, kalau saat ini kita bisa berbicara bukan hanya lewat ucapan mulut kita saja, tetapi juga lewat banyak hal. Lewat status di media sosial kita juga kita sedang berbicara. Lewat media sosial, lewat tulisan ataupun mungkin status kita atau cuitan kita sedang berbicara kepada orang banyak melalui media sosial itu. Nah, berhati-hatilah dan bijaksanalah sehingga itu tidak meruntuhkan, tidak menghancurkan atau kemudian membawa dampak yang negatif, tapi pastikanlah membawa dampak dan pengaruh yang baik untuk orang-orang di sekitar kita. Sehingga melalui ucapan mulut kita lah nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Tuhan kiranya memberkati kita semuanya. Mari kita terus belajar membangun sebuah kehidupan yang memiliki sebuah dasar, yaitu dengan kejujuran, dapat dipercayai dan bertanggung jawab, sehingga kita memiliki integritas yang sungguh dalam hidup kita, sehingga ketika kita menjadi orang yang jujur, maka kita mengalami kemujuran karena ada berkat Tuhan di balik kejujuran kehidupan kita. Tuhan yang mempromosikan hidup kita, Tuhan yang mengangkat kita. Kalau kita jujur, kita benar, jangan khawatir, jangan takut. Tuhan melihat kehidupan kita. Dia pasti akan mengangkat saudara dan saya. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan buat anugerah dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Pagi hari ini kami telah mendengar firman-Mu, mengajarkan kepada kami lagi, agar dalam hidup ini kami terus belajar menjadi orang yang senantiasa hidup benar dan berkenan kepada Tuhan, dengan tetap menjadi orang yang jujur, dapat dipercaya dan bertanggung jawab dengan kehidupan ini. Sehingga hidup kami juga boleh berdampak, memberikan pengaruh yang baik dan menjadi berkat buat banyak orang. Memberkati Tuhan pagi hari ini kami berdoa buat bangsa dan negara kami, kiranya anugerah berkat daripada Tuhan turun atas bangsa dan negara kami, sehingga Indonesia mengalami pertolongan daripada Tuhan yang hidup. Kemuliaan Tuhan nyatakan atas bangsa kami ini. Tuhan berkati terutama ketika menghadapi situasi, mungkin karena pandemi dan situasi karena hal-hal lainnya Tuhan, yang sementara dihadapi oleh negeri ini. Tuhan, kami percaya Engkau tidak membiarkan Indonesia tetap dalam tangan kuasa dan kendali Tuhan. Tuhan memberkati negeri ini supaya tetap maju dan berkembang. Sekalipun mungkin ada hal-hal yang dapat bisa merusakkannya Tuhan, tapi kami berdoa Tuhan melawat dan menyatakan kemurahan-Mu Tuhan. Terlebih Tuhan buat orang-orang yang terpapar karena COVID dimanapun mereka berada,
mungkin dirawat di rumah sakit ataupun isolasi mandiri. Tuhan berkati mereka semuanya, Tuhan lawat dan Tuhan pulihkan, sehingga mereka mengalami kekuatan yang baru, kesehatan yang baru daripada Tuhan yang menyembuhkan dan memulihkan setiap mereka semuanya. Berkati setiap upaya dan tindakan dari pemerintah, baik pusat maupun daerah dalam penanganan COVID ini. Tuhan berkati sehingga semua boleh berjalan dengan baik, membawa hasil dan dampak yang sangat baik perkembangannya ke depannya Tuhan. Sehingga boleh melihat bahwa Indonesia bisa melewati masa yang sukar ini dengan segala baik, tentu dengan pertolongan Tuhan. Berkati para tenaga kesehatan, dokter, perawat, relawan yang bertugas dimanapun mereka berada, sehingga mereka tetap dapat menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan segala baik, tentu dengan pertolongan Tuhan di dalamnya. Berkati kami semuanya Tuhan pagi hari ini yang mengikuti doa pagi, kami boleh mengalami berkat anugerah daripada Tuhan. Biar kiranya berkat surgawi dari tempat yang maha tinggi mengalir atas kehidupan kita semuanya. Kita mengalami anugerahnya yang memberkati dan meneguhkan dalam kehidupan kita. Sehingga pagi hari ini kita yang bersekutu dengan Tuhan, kita disegarkan, dikuatkan, dan membuat kita menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita iman. Karena ada kekuatan yang baru Tuhan anugerahkan buat setiap kita. Kalaupun sebentar selesai ibadah ini kami akan kembali melanjutkan aktivitas kehidupan kami, Tuhan kiranya tetap memberkati kami semuanya. Baik kami yang bekerja, berusaha, kami yang akan menjalankan aktivitas kehidupan kami sehari-hari, berkat anugerah-Mu melimpah atas kami. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari pagi hari ini arahkan hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Bila kiranya pagi hari ini turunlah atas saudara sekalian berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Kristus Yesus Tuhan, persekutuan pertolongan Roh Kudus akan terus menolong, menyertai dan memberkati setiap kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup mulai pagi hari ini bahkan sampai seterusnya dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.